Halo, apa kabar untuk Pisces? Oke, semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Pisces tentang energi kehidupan, baik dari segi karir, keuangan maupun asmara ya. Oke, ini energinya bisa lebih cepat, lebih lambat apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi ini juga energinya general reading buat Pisces. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi karir, usaha dan studi. Zodiak Pisces. Remember who you are. Oke. Jadi diri kamu sendiri ya, jangan mudah terpengaruh situasi. Nanti situasinya beda, kamu udah nggak pede gitu ya, jangan ya. Oke, atau bahkan kamu merasa minder dengan situasi kamu, bisa juga nih. Prosperity. Prosperity ini masuk banget dalam hal keuangan kamu ya untuk Pisces. Your material needs are provided as you follow your intuition. Jadi memang kalau kamu merasa keuangan kamu ini bagus untuk diinvestasikan, ya why not gitu ya. Jadi memang di sini investasi menabung itu saat ini tuh penting banget ya buat teman-teman Pisces. Oke. Jadi mulai dari sekarang ini kayaknya kamu harus nabung ya teman-teman. Make the effort. Ini bisa saja ada orang yang mencoba mendekati kamu ya, Pisces. Tapi aku lihat dulu di sini. Oh ya kan, Pisces, di sini aku melihat kamu nggak stabil. Nah, di sini kamu harus stabilkan diri kamu ya. Emosionalnya lagi nggak stabil, makanya di sini aku lihat malah jadi beban buat kamu dalam kasus di studi, kasus di, nah mungkin rasa tidak percaya diri kamu ya, atau bahkan kamu merasa mungkin ada perubahan ya, mungkin ada orang yang gak suka sama kamu, ada orang yang begini sama kamu, ada situasi apalah di sini yang malah membuat kamu energinya up and down gitu ya, mungkin dibawa pikiran, dibawa perasaan di sini. Nah, ini yang kamu butuhkan dengan hadirnya Temperance adalah kestabilan ya, kestabilan pikiran kamu, emosional kamu, hati kamu, kebimbangan kamu, merasa mungkin tidak percaya diri, merasa gelisah, merasa apapun di sini. Ya. Makanya ini aku melihat malah ini menjadi beban buat kamu dan ini too much gitu loh. Ya. Jadi intinya, kalaupun ada situasi yang berbeda di seputar karir kamu, usaha kamu, studi kamu, ya nggak ada salahnya kamu membaginya kepada mungkin teman kamu dan lain-lainnya yang memang care terhadap kamu di sini. Ya, nah ini, you are powerful, loving, and creativity. Ya, jadi intinya itu gini, kreatif ya. Jadi gini. Mungkin kamu merasa bahwa ya, ini kalau aku lihat mungkin kamu merasa bahwa ada seseorang yang tidak suka dengan kamu, atau bos kamu yang merasa terlalu menekan kamu, atau mungkin merasa kamu dianaktirikan. Mungkin kamu merasa bukan anak tiri ya, jadi kayak merasa bahwa apakah kamu sanggup dengan banyaknya tugas-tugas, banyaknya apa ya namanya beban yang kamu harus ini. Nah, ini mungkin buat kamu kayak merasa bahwa aduh ini banyak sekali ya tugasnya, aduh ini banyak sekali ya ininya, banyak sekali tanggung jawabnya, banyak sekali. Nah ini ya, di sini kamu intinya akan ada kabar yang baik buat kamu. Intinya ke apa? Tenangkan diri kamu, biar kamu tuh bisa menyelesaikannya satu persatu di sini. Ya, maka
kamu bisa enjoy teman-teman di sini. Maka good news itu ada buat kamu. Kalau kamu menyelesaikannya dengan kepala dingin, hati yang dingin, nggak cemas, nggak merasa bahwa diri kamu ini bisa nggak ya, jadi kayak merasa berkecil hati, bisa juga seperti itu ya. Jadi ini memang tingkatkan rasa percaya diri kamu, jangan berkecil hati. Di situasi apapun, kalaupun ada perbedaan, perubahan, entah itu memang banyaknya tugas, atau ada orang yang gak suka sama kamu, atau bahkan apa di sini, ini kamu harus, harus balance ya, kamu harus tenang. Atau bahkan kalau memang ada seseorang yang mungkin selama ini, maaf ya, berusaha untuk ngejegal kamu atau apa, berniat mungkin sirik terhadap kamu, ini aku melihat ada forgiveness. Mungkin orang itu akan minta maaf terhadap kamu. Ini good newsnya, sehingga masalah ini bisa selesai. Ya, kalaupun ada masalah dengan pihak-pihak tertentu, dan kemungkinan di sini kalaupun dia yang salah, dia akan minta maaf. Tetapi kalau memang kamu yang salah, makanya you are powerful. Sebetulnya kamu memiliki kekuatan untuk meminta maaf jika kamu memang salah, teman-teman. Ya, nggak ada salahnya kita meminta maaf dulu. Mungkin memperjelaskan masalahnya di mana, kesalahannya ada di mana. Ya, di situ bisa dimaafkan. Kalaupun kamu yang ada salah di sini, sehingga apa? Masalahnya ini bisa selesai. Nah, sehingga kamu bisa happy lagi, bisa lega hati, bisa yang tadi menjadi pikiran kamu, kegundahan kamu, kalau nggak mulai menyampaikan, kalau kamu merasa aduh dia bisa nggak ya maafin, bos bisa nggak ya maafin kesalahanku, mungkin kamu ada sesuatu tugas-tugas kamu mungkin ya, kamu merasa mungkin ujian-ujian kamu ini banyak salahnya, ini sebetulnya bisa dimaafkan. Intinya apa? Ya, belajar lagi ya. Kesempatan itu selalu ada kok buat kita. Selama kita masih diberikan kesehatan, selama kita masih diberikan hidup, diberikan yang namanya apa? Kekuatan, waktu. Itu berarti apa? Kesempatan itu selalu ada buat kita untuk memperbaiki kesalahan. Kalaupun ini memang kesalahan, karena aku melihat ada temperance. Segala sesuatu tentang saling memaafkan. Kalau memang ada seseorang yang salah terhadap kamu, nggak ada salahnya kamu harus memaafkan. Ini akan menjadi hal yang baik juga buat kamu di sini. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu, apalagi kita ngomong masalah di pekerjaan. Nah, ya mungkin suatu saat kita juga butuh dia juga butuh kita. Nah, sehingga masalah yang bukan masalah ya, jadi kayak beban-beban atau mungkin banyak pekerjaan yang ternyata kita butuh dia butuh kita, itu bisa gitu diselesaikan bersama-sama di sini sehingga bisa selesai gitu ya teman-teman. Oke, itu untuk karir, usaha ya. Mungkin ada seseorang yang akan minta maaf sama kamu, bisa juga ya. Jadi kamu bisa berlega hati di sini. Yang sempat bikin kamu ini kayak, aduh kenapa ya ini ya bos kayak gini. Aduh kenapa ya bos kayak gini. Nah, mungkin kamu cemas ada suatu tindakan yang salah dari pekerjaan kamu. Oke. Tuh, lanjut di keuangan ya. Keuangan dan rezeki buat zodiak Pisces. Nah, Pisces di sini bener banget ya. Gini teman-teman, sudah saatnya, ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke, ya. Jadi prediksi oke, boleh, tetapi kita tidak akan pernah tahu ke depannya kayak gimana. Ya. Nah, jadi kamu tetap harus waspada apa yang akan terjadi nantinya. Jadi gak ada salahnya berpikirlah secara bijaksana di sini untuk menabung keuangan kamu mulai dari sekarang, menginvestasikan keuangan kamu. Ya. Nah, ini di sini memang kamu harus bisa ya, teman-teman. Tapi bagaimana keuanganku ini udah minus-minus ini. Nah, berarti intinya mulai dari sekarang kalau udah minus-minus ya, ini memang harus memang di sini aku melihat lebih ke arah kalau orang itu difokuskan. Nah, ya kamu harus fokus dulu ke keuangan kamu. Kalau memang ini keuangan ini lebih penting, yang lainnya nanti dulu ya, karena bisa saja kita masalah King Swords ya, teman-teman. Kalau kamu harus sebelum kamu melakukan do something, kamu harus dipikir dulu baik nggak ini buat kamu, sesuatu pengeluaran ini ya.
Paham ya teman-teman? Kalau memang nggak penting jangan. Ya. Nah ini, kamu tetap harus, karena gini, rezeki itu bisa datang ya kapanpun sebetulnya ya, tetapi nggak ada salahnya kita harus berpikir secara bijaksana dalam keuangan kita. Dan bagi teman-teman yang memang kondisi keuangannya cukup stabil, mulai dari sekarang kamu harus bisa menginvestasikan keuangan kamu, paling nggak menabung minimal seperti itu ya, karena who knows, karena kita nggak pernah tahu kedepannya seperti apa ya. Kamu harus bisa menghandle diri kamu sendiri ya, butuh kerjasama di sini. Kalau ini tentang pasangan kamu, kalau ini ada hubungan dengan pernikahan, maka bekerja samalah dengan pasangan kamu. Kamu harus bilang ya, Pa, Ma, nah kayak gitu ya. Ini kayaknya kita udah butuh investasi, karena apalagi kita punya anak ya, kebutuhan semakin lama anak itu semakin banyak. Apalagi nanti kalau kuliah, udah berapapun habis. Makanya, kalau nggak mulai dari sekarang, bagi yang sudah berumah tangga, bekerja sama dengan pasangan itu nggak masalah. Apalagi ini mungkin pacar, ayo udah mulai nabung, mungkin kita akan menikah. Nah, ya. Jadi situasi, kamu juga harus berhati-hati. Kalau memang sudah ada komit, kalau memang suatu saat kalian sudah punya anak kalian masih kecil, ya, kalaupun memang anaknya udah gede, kita juga lihat suatu saat kita tua, kita masih butuh biaya lagi. Nah, ini loh, paham ya teman-teman? Maka investasi itu sangat penting untuk Pisces saat ini ya. Oke, so itu apalagi kita nggak pernah tahu, kemarin ada corona, nah kayak gitu loh ya. Kalau kita punya investasi kan enak ya. Kalaupun buat teman-teman yang memang cukup pas-pasan ya dalam hal keuangan, ini sangat diharapkan butuh kerjasama dengan pasangan atau minimal untuk diri kamu. Kamu harus tahu antara keinginan dengan kebutuhan kamu, teman-teman ya. Kamu harus berpikir secara bijaksana ini. Nih, ya. Kamu harus benar-benar bisa seleksi. Nah, kamu harus benar-benar bisa seleksi. Oke. Next, di sini make the effort. Make the effort. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Aku melihat ada situasi mungkin akan ada seseorang yang mendekati kamu di sini. Ya, mungkin ada seseorang yang berusaha mendekati kamu. Aku melihat awalnya ini kayaknya cukup merenggang. Entah ini mungkin teman kamu, gebetan kamu, atau siapapun di sini. Aku melihat ada situasi yang agak merenggang, tetapi di sini aku melihat akan ada pendekatan kembali. Ya, akan ada pendekatan kembali, dan di sini aku lihat ada Six of Pentacles, di mana berusaha untuk adanya take and give juga gitu loh. Ya, kalaupun dia seseorang ini melakukan pendekatan sama kamu, dia melakukan dengan ikhlas hati, intinya gitu ya, bukan karena yang aneh-aneh gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kita ngomong masalah keuangan, nggak tahu lagi. Nah, ya, tetapi intinya memang dia di sini dengan keinginan dia sendiri untuk mendekati kamu. Nah, kalau memang yang tadinya ada seseorang yang kalian udah deket, agak menjauh, karena apa? Mungkin gini teman-teman, saat dia mendekati kamu dulu ya, saat kalian deket, ada sesuatu yang harus dia evaluasi dulu. Bener nggak ini langkahnya, bener nggak ini, apalagi ini kita ngomong pacaran, bisa juga ya. Mungkin dulu dia pacar kamu, sempat agak merenggang di sini. Karena ada sesuatu yang harus dia pikirkan dulu teman-teman, sebelum memulai sesuatu, sebelum dia komit lagi sama kamu. Ya. Nah ini, ada seseorang ya yang akan mendekati kamu yang sebelumnya memang sempat agak merenggang di sini, karena dia butuh waktu ya, dia memikirkan dulu situasinya. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi, mungkin terjadi sesuatu di antara kalian berdua, atau ada sesuatu di kehidupan dia yang apa ya, kehidupan dia yang lainnya. Nah, kehidupan dia yang lainnya, sehingga dengan hadirnya Six of Pentacles memang ada niatan dia sendiri. Mungkin setelah dia mencoba merenung sendiri, mencoba untuk evaluasi, apakah memang harus begini jalannya, apakah harus begini. Jadi memang di sini aku melihat ada suatu keputusan yang akhirnya dia harus diambil.
Kalau dia udah tenang, berpikir dan lain-lain, dia akan datang ya. Aku lihat ada make the effort lagi di sini. Atau kalaupun ini adalah pasangan kamu saat ini, nah, kalau ada apa-apa, diem-dieman. Kalau ada apa-apa, diem-dieman. Jangan ya, hal ini yang harus dievaluasi nih. Kalau mau hubungan ini lebih baik ya. Karena kecenderungan sebetulnya itu salah satu dari kalian ini ada yang ini. Kalau memang butuh waktu untuk sendiri, jangan dibiasakan terlalu lama, teman-teman. Aku memiliki prinsip dengan pasanganku bahwa 3 hari udah maksimal. Jangan lebih dari 3 hari. Ini jadi kebiasaan yang buruk. Jujur aja. Kenapa? Gini, kalau dalam waktu 3 hari kita harus bisa kontrol berarti. Gimana yang tadinya itu kayak terlalu lama waktunya ini banyak sekali ya kayak gini. Seminggu, kenapa sih terlalu lama? Berarti kita nggak bisa kontrol emosional kita, berarti kita tidak bisa. Nah, di sini kayak mengharuskan kita gimana kita mencoba untuk kontrol. Kalaupun ada emosi, kalaupun habis bertengkar, ini diem-diemnya nggak boleh lama-lama. Kita nggak mau membiasakan hal yang tidak baik gitu loh. Makanya make the effort ini sangat penting. Ya. Make the effort sangat penting. Apalagi gini, kalau kamu habis bertengkar dengan pasangan kamu ngambek, ya cenderung ingin diam, maka lakukanlah pendekatan dengan pasangan kamu. Gimana? Masih marah nggak? Kalau nggak ada jawaban lagi, jangan lama-lama. Kebiasaan lama-lama nggak baik. Nah, kayak gitu. Make the effort. Kamu yang melakukan pendekatan. Kenapa kok kamu? Soalnya kalau pasangan kamu yang yang lihat readingan kan beda ceritanya. Karena kamu yang mungkin melihat readingan ini mungkin jadi solusi buat kamu. Ya, kalau lagi mungkin pasangan kamu ngambek, kalau lagi bertengkar itu kayak suka sendirian, suka menyendiri. Ya nggak apa-apa, memang butuh. Cuma jangan terlalu lama-lama. Ini nggak baik. Ya, kebiasaan. Kalau menurut aku kalau terlalu lama kebiasaannya jadi kebiasaan buruk ya teman-teman. Nah ini. Diberikan batas waktu paling lama 3 hari lah ya. Nah ini, maka hadirnya make the effort ini adalah buat kamu yang masih memiliki pasangan yang semacam itu ya, memiliki pasangan semacam itu. Jadi memang lakukanlah dengan tulus hati. Kalau nggak tulus hati nanti berantem lagi gitu ya. Jadi gimana, masih marah gitu ya, masih marah nggak, udah diem. Nah terkadang ini yang bikin salah ya teman-teman. Kalau pasangan kamu marah, nanti, kak, kan gengsi, kak, masa kita duluan. Nah ini, gengsi itu kalau kita ngejar ya teman-teman. Mengejar seseorang yang jelas-jelas sudah nggak mau sama kita, tapi kita kejar aja terus. Nah ini, beda cerita. Kalau ini kan dalam posisi dia marah karena mungkin ada situasi. Gimana, masih marah belum gitu kan? Kalau masih marah ya udah diemin dulu. Nanti chat lagi, jangan marah-marah. Nanti cepet tua. Nanti jadi jelek, nah kayak gitu. Nggak apa-apa, disentil-sentil kayak gitu. Ya kalau ada salah ya nggak masalah ya. Gini, kita meminta maaf, walaupun belum tentu kita salah. Nggak ada salahnya teman-teman untuk mencairkan situasi dan kondisi. Ya, so sekali lagi itu buat teman-teman Pisces. Aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.